Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih tetap dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Baik, kali ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Kira-kira bagaimana? Ada yang kangen sama Pak Guru atau kangen sama pelajarannya? Kedengarannya kalian kangen keduanya. Pelajarannya sama Pak Guru. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi kita pembelajaran yang baru. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, seperti biasa ya, Pak Guru akan sedikit merefresh atau mereview materi yang minggu lalu kita sudah terima, biar kita ingat. Nah, minggu lalu Pak Guru sudah memberikan kalian latihan soal tentang paragraf. Nah, setelah itu di dalamnya kita belajar bagaimana cara untuk memberi rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan justify atau rata kiri kanan. Nah, harapannya Pak Guru, kalian semuanya memahami materi yang minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, dari tugas yang Pak Guru berikan, ada memang beberapa yang belum mengumpulkan. Harapan Pak Guru di tugas-tugas berikutnya atau tugas yang kemarin itu kalian kerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya udah, nggak dapat nilai anak-anak. Oke? Seperti itu. Oke, kita fokus ke pembelajaran kita, pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang bisa membaca di teks di depannya Pak Guru ini di dalam Microsoft Office Word ini? Ayo. Oke, kita akan belajar tentang line and paragraph spacing. Nah, jadi kita akan belajar cara untuk mengatur jarak antara paragraf. Nah, misalnya kita mau jarak paragraf kita dengan paragraf yang lain itu jaraknya misalnya ada 3, ada 2, ada 1 di situ. Bahkan ada yang 1,15. Nah, seperti apa sih bentuknya? Oke, mari kita coba praktekkan. Nah, di depannya Pak Guru ini sudah terbuka ya Microsoft Office Word. Kita akan coba langsung mengetik di bagian bawah. Nah, misalnya nih Pak Guru akan mengetik sebuah cerita singkat ya, cerita pendek aja ya. Hari ini adalah, sorry ya, Pak Guru kasih terangi dulu layarnya biar sorry mana dia untuk menerangi suaranya, cahayanya, sorry. Oke, Pak Guru ulangi ya. Hari ini adalah hari Senin dan saya sangat senang karena sudah bisa mulai beraktivitas seperti biasa, belajar, bermain, dan banyak hal yang bisa saya lakukan. Dan biasanya, setelah koma tidak ada dan ya. Dan biasanya juga hari Senin aku dimasakkan nasi goreng kesukaanku. Kita enter sekarang ya. Sebenarnya itu sih poin yang menyenangkannya, yaitu dibuatkan nasi goreng. Yummy. Oke anak-anak, seperti ini contohnya ya. Nah, ini Pak Guru sudah memiliki cerita. Nah, ada 2 paragraf di sini. Nah, ini paragraf 1, setelah itu ini paragraf kedua. Tapi kayaknya sedikit ya, masih sedikit ya. Coba kita tambahkan lagi. Yummy. Nah, biasanya setelah sarapan saya nonton TV. Nah, tapi palingan
palingan cuma 15 menit saja, selebihnya saya belajar. Kalau belajar sih biasanya 30 menit. Setelah itu saya membantu mama di dapur. Nah, oke. Cukup segini aja ya ceritanya. Kalau ceritanya terlalu panjang, lama sekali pasti anak-anak nunggu Pak Guru mengetik ceritanya. Oke, jadi Pak Guru sudah buatkan 2 paragraf cerita. Nah, tetapi bukan fokusnya kita ke cerita tersebut. Yang Pak Guru akan fokuskan adalah jarak antara paragraf. Nah, di sini anak-anak, ini kan jarak antara ini dan judul dan paragraf ini kan cukup jauh dan ini menggunakan enter. Nah, tetapi yang Pak Guru maksud adalah untuk membuat jarak seperti ini. Nah, untuk membuat jarak atau menu yang kita gunakan itu yang Pak Guru bilang tadi, line and paragraph spacing ini seperti ini. Caranya kita blok dulu cerita yang mana yang kita ingin buat jaraknya, kita blok. Oke. Sorry, Pak Guru ulangi ya. Pastikan bloknya kasih rapi ya. Nah, maksudnya sampai akhir di sini. Misalnya nih yang paragraf 1 kalian ingin kasih jarak antara baris ini dengan baris yang berikutnya tuh tidak terlalu dekat seperti ini, tapi agak jarakan. Nah, caranya seperti ini, kalian blok dulu. Setelah itu klik home ya. Lalu di bagian home ini kalian pilih masih di bagian paragraf ya. Kalian pilih line and paragraph spacing. Nah, kalian klik. Nah, lalu di sini akan muncul berbagai macam pilihan jarak yang kita bisa gunakan. Coba anak-anak perhatikan. Ketika Pak Guru arahkan di bagian 1.0, jaraknya seperti di bawah. Tapi kalau Pak Guru arahkan yang nomor 2, maka akan dikasih agak jarak lagi. Ketika 1,5 dikasih jarakan lagi. 2,0 lebih jarak lagi. Oh ya anak-anak, di sini kan 2.0, tetapi kalau kita baca itu 2,0. Oke anak-anak? Paham ya? Nah, seperti ini. Nah, semakin besar, semakin jarak cerita-cerita kita. Ya, semakin jarak dia. Jarak maksudnya agak berjauhan dia. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita sudah pastikan, oh yang itu saya gunakan, kita klik. Misalnya nih, Pak Guru pilih 1,5. Kita klik. Nah, maka cerita kita akan dikasih jarak 1,5. Nah, ini jarak 1,5. Kalau kita pilih 2,0, maka lebih berjarak lagi. Oke, kita lanjut ke paragraf yang berikutnya. Nah, kita blok lagi ya. Ingat, pastikan sampai di akhir. Ini Pak Guru lupa kasih tanda titik ya. Ini Pak Guru tambahkan titik dulu, baru Pak Guru blok ulang. Oke, pastikan pas dia ya, di akhir titik. Setelah itu, kalau kita sudah blok, lakukan hal yang sama. Kita klik home, lalu pilih line and paragraph spacing. Kita pilih, katakan 3 aja ya. No. Kita pilih 1,15 biar perbandingannya kelihatan ya, sedikit, nggak terlalu kelihatan banget. Oke, dan kalau pilih 2,5 atau 3, jaraknya terlalu jauh untuk cerita. Oke, kita pilih 1,15. Nah, Nana, jadi yang bagian atas ini kita beri jarak tadi berapa, Nana? Coba kita blok ulang. Oke. Lalu kita pilih line and paragraph spacing. Nah, ini 1,5. Nah, lalu ini paragraf 1 ya. Nah, kalau paragraf 2 tadi berapa? Kita coba cek. Kita blok dulu baru kita cek. Nah, 1,15. Nah, jadi ini lebih berjarak, ini tidak terlalu berjarak. Oke, jadi ini 1,15, yang ini 1,5. Jadi jaraknya lebih lebar lagi sedikit. Oke, paham ya anak-anak? Harapan Pak Guru paham. Nah, jadi
Misalnya anak-anak, kita sudah membuat atau kita sudah mengatur jarak, terus kita ingin merubahnya kembali. Jadi paragraf 1 dan paragraf kedua jaraknya sama aja, nggak usah terlalu jauh. Atau misalnya paragraf 1 dan paragraf kedua kita samakan. Misalnya kita mau samakan 1,5 ya, bisa. Kita tinggal blok kembali paragraf kita tadi, dua paragraf yang kita buat tadi. Oke, kita pastikan dulu sampai titik akhirnya, akhir titik. Setelah itu kita klik home. Secara default memang atau secara bawaannya memang sudah ada home-nya tuh sudah terklik. Nah, tapi untuk biar lebih memahami untuk anak-anak, Pak Guru jelaskan kembali. Klik home, baru pilih line and paragraph spacing. Kalian klik sekali ya pakai mouse-nya, klik kiri. Nah, lalu pilih deh yang 1,5 atau mungkin 2 atau yang lain. Nah, ini Pak Guru contohkan, Pak Guru pilih 1,5. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf kedua itu jaraknya sama, tidak berbeda. Kalau tadi kan berbeda tuh, yang paragraf 1 itu 1,5, yang paragraf kedua 1,15. Jadi berbeda. Nah, sekarang ini sudah sama 1,5. Oke? Ini kita bisa cek kembali. Nah, ini 1,5 ya anak-anak ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, anak-anak, seperti biasa, ketika kita sudah selesai mengetik, alangkah lebih bagusnya kita harus merapikan teks yang kita buat. Nah, kita blok dulu seperti biasa. Ayo anak-anak, masih ingatkah sekalian caranya untuk merapikan teks atau memberi rata kiri dan kanan? Oke, Pak Guru ulangi ya. Untuk memberi rata kiri dan kanan, kalian klik home, lalu pilih di bagian paragraf ini, kalian pilih justify atau justify. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kiri dan kanannya sudah rapi. Oke? Paham ya anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, setelah kalian buat ceritanya seperti ini, misalnya kalian sudah ketik-ketik ceritanya, kalian simpan. Oke? Sip. Nah, ini hari ini untuk materinya anak-anak ya. Jadi boleh kalian yang punya perangkat, punya perangkat komputer atau laptop, kalian bisa mempraktekannya di rumah, dan yang tidak memiliki perangkat tidak apa-apa, kalian ikuti video pembelajaran ini agar kalian memahami menu-menu yang digunakan. Nanti kalau kita sudah diberi kesempatan untuk masuk sekolah seperti biasa, baru kita praktekkan bersama di sekolah. Oke? Sip? Nah, siap. Oke, untuk tugasnya minggu depan Pak Guru berikan untuk hari ini materi saja. Jadi kalian tinggal ketik-ketik aja untuk hari ini ya. Tidak apa-apa, tidak usah dikirimkan ke Pak Guru. Minggu depan baru Pak Guru berikan kalian latihan untuk membuat cerita. Oke? Sekian dari Pak Guru. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.